Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam sejahtera, saudara sekalian. Syukur pada Tuhan kita sudah memasuki akhir bulan di Januari ini. Tuhan masih merahmati dan menjaga kita. Hari ini saya Renard didampingi dengan saudara Hansen ya. Lama tak berjumpa, tapi hari ini kita sama-sama akan kembali membahas firman Tuhan yang akan diambil dari Matius pasal yang ke-21. Pembacaannya adalah dari ayat 23 sampai 46. Saudara sekalian, saya dan saudara Hansen akan membahas tentang satu topik, yaitu batu penjuru bagi pembangunan. Saudari pendengar podcast Emana sekalian, kita ambil dari Matius 21 ayat 42 yang berkata, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Nah, saudara Hansen, apa yang bisa kita bagikan kepada saudara pendengar mengenai judul juga ayat ini? Ya, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari sekalian. Jadi dari judul ini kita melihat satu hal yang sangat menarik ya, karena judulnya adalah batu penjuru bagi pembangunan. Kristus seringkali kita kenal sebagai juru selamat manusia. Dia adalah tabib yang agung, dia adalah seorang yang penuh dengan kasih, kemurahan, dan banyak melakukan mujizat bagi kita, betul ya, saudari? Nah, tetapi di dalam judul ini kita melihat lebih maju. Pengenalan kita terhadap diri Tuhan ternyata tidak boleh berhenti hanya sampai di sana. Tuhan mewahyukan dirinya sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Tukang-tukang bangunan di sini mengacu kepada orang-orang Farisi, pemimpin Yahudi, yang menolak Tuhan sebagai batu penjuru. Nah, jadi kita perlu melihat apa makna yang lebih dalam ya dari batu penjuru ini. Tentu ya ini adalah perkara pembangunan ya. Batu penjuru atau batu cornerstone ya, yaitu batu yang menghubungkan ya satu bagian ke bagian yang lain. Ini ternyata adalah mewahyukan bahwa Allah kita adalah Allah yang sedang membangun. Ya. Dia punya rencana, dia punya satu tujuan untuk membangun. Mungkin sampai di sini, mungkin Saudara Renat mau melanjutkan. Amin ya. Saudari, syukur pada Tuhan atas apa yang tadi Saudara Hansen sudah sampaikan. Saya juga sangat terbantu sekali ya kembali mendapatkan terang bahwa selama saya baca ayat ini ternyata masih ada terang yang kurang yang saya dapat. Tapi hari ini Saudara Hansen bicara demikian juga kembali membawa saya memahami bahwa kebangkitan Tuhan itu bukan hanya bagi keselamatan kita, tapi justru bagi pembangunan rumah Allah. Saudari, tadi Saudara Hansen juga berkata bahwa ini adalah cornerstone ya, batu penjuru yang membangun seluruh rumah Allah. Jadi saudari, bukan hanya sebagai batu yang tidak ada gunanya ya, tapi justru melalui ini kita lihat bahwa lambang ini adalah Kristus yang sangat berkhasiat, sangat al-muhid dan bisa membawa kita melihat satu perkara, yaitu kita lihat di dalam perjanjian baru ya, Kristus sebagai batu penjuru ini menggabungkan dua tembok yang bersama-sama ya, yaitu kaum beriman Yahudi juga kaum beriman yang bukan Yahudi. Nah, saudari sekalian, oleh karena itu hari ini kita sebagai orang yang percaya, ya, kita juga adalah, saya sendiri, saya juga tahu bahwa ternyata saya bukan kaum beriman Yahudi, tapi saya boleh percaya Tuhan, saya boleh menikmati kasih karunia-Nya. Ini juga satu berkat yang terbesar. Nah, jadi saudari sekalian, kita percaya bahwa Tuhan telah mengaturkan segala situasi hari ini, yaitu kita telah diciptakan, kita juga adalah bangunan Allah, ya. Tadi Saudara Hansen juga sudah singgung. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai aplikasi dalam kehidupan hari ini? Nah, menurut Saudara Hansen, apa yang harus kita lakukan sehari-hari agar kita boleh berbagian dalam hal ini?
Iya, ini sebenarnya sangatlah erat hubungannya dengan kehidupan kita sebagai anggota tubuh Kristus ya, saudari. Sebagai orang-orang Kristen, bukan secara individu ya. Tadi dikatakan bahwa Allah punya rencana untuk membangun gereja, rumahnya ya. Kita adalah bahan-bahan bangunan bagi rumah ini. Kita adalah seperti halnya Petrus ya, adalah batu-batu kecil ya, yang perlu disatukan dengan kaum beriman yang lain supaya kita bisa terbangun bersama menjadi rumah Allah. Jadi secara pengalaman kita perlu mengambil Kristus sebagai batu penjuru yang bisa mempersatukan kita dengan saudara-saudari kaum beriman yang lain. Tentunya ya, kalau kita semakin datang kepada Tuhan, kasih-Nya memenuhi kita, damai sejahtera-Nya memenuhi kita, sehingga kita bisa menempuh kehidupan yang sehati bersama dengan kaum beriman yang lain. Jadi bukan hidup di dalam perselisihan ataupun di dalam perpecahan, tetapi menjadi rumah Allah yang terbangun. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita perlu mengambil Kristus sebagai batu penjuru kita, agar kita bisa bersama-sama terbangun bersama dengan kaum beriman yang lain. Baik kita di dalam pelayanan, dalam persekutuan doa, kita sama-sama dihubungkan satu dengan yang lain dengan kaum beriman yang lain. Kita tidak sepatutnya hidup sendirian ya, Saudara Renat. Amin. Kita malah menjadi batu yang di tengah jalan ya. Bukan batu yang terbangun, tapi malah menjadi batu yang menyandung orang lain mungkin ya. Yeah. Sama-sama terbangun bersama menjadi rumah Allah, tempat kediaman Allah. Amin. Amin. Saudari sekalian, jadi akhirnya kita melihat bahwa semua atau setiap kita, baik saudari pendengar maupun ya saya sendiri dan juga Hansen, kita adalah batu-batu yang akan dibangun menjadi rumah Allah. Sungguh mulia, sungguh berkat yang besar ya saudari. Oleh karena itu biarlah sepanjang tahun ini ya, kita mulai juga meskipun dalam kondisi pandemi, dalam kondisi yang rasanya tidak ada jalan yang bisa kita lalui, tapi justru di situ Tuhan semakin ada jalan ya, mulai kita bisa belajar kita bersama melalui online ya, melalui kita saling mendoakan melalui telepon ataupun video call ya saudari. Jadi moga kita selama ini dari Yasprin juga Emana ya terus menyediakan ada Bible study ya setiap minggu, dan juga kita sama-sama terbangun dalam kebenaran sehingga kita sebagai orang yang telah percaya terus diperbarui bahkan menjadi rumah Allah. Amin saudari. Oleh karena itu biarlah firman hari ini juga kembali menguatkan saya dan juga saudari sekalian. Puji Tuhan. Apakah Saudara ada yang ingin ditambahkan? Kalau tidak ada, bolehkah bantu kita dengan doa? Ya, baik. Mungkin sebelum berdoa, saya sedikit memberikan perkataan dorongan. Ya, saudari sekalian, semua tadi kegiatan Bible study, pembacaan Alkitab, doa, semuanya haruslah mengarahkan kita kepada pembangunan rumah Allah. Ya. Bukan membuat kita menjadi seorang raksasa rohani. Amen. Yang begitu kuat, mungkin kita begitu beriman, tetapi menjadi orang Kristen yang sendirian saja. Ya. Tapi beban atau tujuan dari semua hal-hal rohani, aktivitas rohani haruslah kepada satu tujuan, yaitu untuk membangun rumah Allah. Ya. Karena itu, saudari sangatlah berharga. Ya, kita bisa punya persekutuan yang akrab dengan kaum beriman yang lain. Bukan hanya seminggu sekali, ya mungkin setiap hari ya kita bisa meluangkan waktu sedikit ya, 5 menit, 10 menit berdoa bersama dengan kaum beriman untuk sama-sama dibangunkan, ya, sama-sama mengalami kesehatian bagi tujuan Allah. Ya. Tuhan memberkati, saya akan tutup di dalam doa ya. Amin. Terima kasih Tuhan atas terang firman-Mu. Melalui ini kami sadar bahwa Tuhan kami bukan hanya pencipta kami, penyelamat kami, tetapi juga adalah pembangun rumah Allah. Kedambahan hati-Mu, Engkau mendambakan gereja-Mu terbangun, bukan gereja yang terpecah belah. Tuhan, karena itu, moga terang ini juga mengendalikan hidup kami.
dalam setiap aktivitas rohani kami, dalam setiap pembacaan Alkitab kami, bukan hanya mengejar kerohanian diri sendiri, tetapi semuanya adalah untuk pembangunan rumah Allah, untuk membawa kami bisa menjadi ekspresi-Mu yang korporat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga setiap aktivitas kami, perhimpunan ibadah kami, moga semuanya itu boleh semakin hari membuat kami sehati sepikir, membuat kami seia sekata terbangun bersama. Haleluya. Rumah Allah adalah kedambaan-Mu. Rumah Allah adalah juga kedambaan kami. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Hansen waktunya. Terima kasih saudari pendengar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.